Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa hadhihi al-ummata bil manaqibil 'aliyyah wa munnu 'ala ba'di bi idla'i wa ikhtara minhum bil wilayah wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa sallam anjamiz zahirah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين قال رضي الله عنه. Hadis yang ke-18 dari Abdullah bin Abbas atau disingkat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imana. Ujar Nabi, apakah kalian mengetahui makhluk apa yang paling mengagumkan imannya? Ada salah satu makhluk yang iman mereka ini sangat mengagumkan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah melakukan maksiat. Mereka apa saja yang diperintahkan Allah dengan satu perintah, itulah yang mereka kerjakan. Mereka disuruh bertasbih terus. Mereka disuruh berzikir terus. Mereka disuruh mencatat kebaikan hamba Allah, itu saja pekerjaan, tidak ada yang lain. Jadi saking istiqamahnya mereka, sampai-sampai ujar Nabi, man a'jabul khalqi imana. Iman bubuhannya itu mengagumkan sekali. Mereka menjawab, iman para malaikat wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para malaikat tidak beriman sedang mereka telah menyaksikan kenyataannya? Mereka menjawab lagi, para nabi. Malaikat bang, bagaimana malaikat kada beriman? Malaikat melihat. Lalu ujar para sahabat, para nabi bang. Wahai Rasulullah, bagaimana mereka tidak beriman sedang para malaikat pembawa wahyu turun kepada mereka? Kalau para nabi wajar. Kenapa? Karena malaikat memberikan wahyu kepada para nabi, sehingga imannya para nabi sangat kokoh dan mengagumkan. Mereka berkata, para sahabat, engkau wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana sahabatku tidak beriman sedang mereka melihat mukjizat dariku dan aku menceritakan kepada mereka wahyu yang turun kepadaku. Tetapi manusia yang imannya paling mengagumkan adalah suatu kaum yang datang sesudahku. Jadi ujar Nabi, ada orang yang imannya sangat mengagumkan, luar biasa imannya. Ujar sahabat, para malaikat kah? Malaikat wajar aja mengagumkan, inya menyaksikan keajaiban, menyaksikan kebesaran Allah. Oh mungkin para nabi? Para nabi wajar aja imannya mengagumkan, karena para pembawa wahyu, para malaikat langsung menyampaikan kepada para nabi.
Lalu ujar para sahabat yang lain, para sahabat bang, para sahabat wajar aja, para sahabat bertemu aku, bersalaman, melihat mukjizatku, duduk bersama aku dan berbagai macam. Bingung para sahabat siapa. Lalu ujar Nabi, ada satu kaum, satu kelompok manusia, satu kelompok hamba Allah yang datang sesudahku dan beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka membenarkan aku, mereka adalah saudara-saudaraku. Jadi ujar Nabi, ada kena orang-orang yang setelah kalian para sahabat ini kena sudah kada lagi kalau buhan nikam melihat aku, sedangkan orang-orang yang sesudah aku mereka tidak pernah melihat. Siapa mereka? Bubuhan jamaah Masjid Maninjau. Assalam, alhamdulillah. Nggak pernah berjumpa Rasulullah, nggak pernah bersalaman dengan Nabi, nggak pernah semajlis dengan Nabi, nggak pernah ikut jamaah dengan Nabi, hidupnya pun berapa abad dari Nabi, tapi beriman kepada Allah dan Rasul. Inilah iman bubuhan yang sekarang, inilah luar biasa. Makanya dipertahankan. Caka ibarat bahasa kita, amun sawat Nabi nih menyanjung nang kayak itu, dipertahankan iman kita. Makanya ujar Nabi, tuba liman yarani wa amal Nabi. Beruntung bagi orang nang suah melihat aku, beriman lawan aku. Beruntung, cuma sekali aja untungnya. Untung, kenapa? Mereka salaman, mereka melihat aku, mereka berjamaahan, mereka semua melihat af'aliyahku, wajar aja mereka. Ya, itu kan banyak nang kada beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Abuan, Abu Dapur. Hidup sejaman Rasulullah, melihat Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah, banyak nang kada beriman. Nah, jadi amun bubuhan di zaman itu beriman, wajar karena mereka ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, tuba wa tuba wa tuba, ada mengatakan 3 kali, ada mengatakan 5 kali tubanya itu. Liman lam yarani, beruntung benar. Beruntung benar, beruntung benar bagi orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah tapi mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau ingat hadis ini, ingat dulu ada kiai dari Malang pas lagi ceramah itu. Lagi ceramah, tuba liman yarani wa amana. Beruntung bagi orang sambil megang mic, duduk di kursi sidinnya 65-an insyaallah umur kiai itu. Beruntung orang nang ketemu Rasulullah, iman kepada Rasulullah. Tuba, beruntung orang yang enggak pernah ketemu Rasul tapi dia beriman, langsung lemah meninggal di tempat. Wa ilaihi rajiun. Masyaallah ya, saking cintanya kepada Rasulullah. Beruntung jasirin orang nang kada suah bertemuan Nabi tapi beriman awan Nabi. Itu sama kalau kita kiasakan orang-orang di sekumpul untung, kenapa? Percaya awan abah guru, kena melihat abah guru. Tapi di sekumpul ini banyak orang kada percaya macam-macam juga. Tapi beruntung benar bubuhan kita nang jauh-jauh yang nggak pernah ketemu guru sekumpul, nggak pernah salaman, nggak pernah hadir di majlis sidin, tapi masya Allah kalau sudah musim haul, mai sidin siap-siap berangkat tuh bang, sudah biar dilarang laki tulak juga sidin. Cinta awan wali ya, cintai laki, hulunya mencintai wali ya. Cintai kuitan kalau mencintai wali, ini wali disayangi kuitan hulu, karena kuitan itu di atas segala-galanya untuk kita masing-masing ya. Nah, dikisahkan pada suatu hari orang-orang kafir berkumpul di rumah Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Abu Quhafah Umar bin Hisham, mamarina Nabi. Abu Jahal nek banding sana kawan Abdullah. Jadi Nabi mengiau Abu Jahal tuh julak yang Pak D ngene kula. Apa? Sudah tua ya. Nah, itu kutai itu, sudah tua.
Nah, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang bernama Tariq al-Saydalani. Tariq al-Saydalani, dan berkata, mudah sekali kita membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang, ujar Tariq, urusan membunuh Nabi itu kecil saja. Jika kalian mau menuruti pendapatku, ini berunding nih, berunding para komplotan Abu Jahal CS. Untuk apa? Hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar mulai zaman Nabi juga nang berkelompok-kelompok nang ada ketujuh awan kelompok ini enggak senang. Itu mulai zaman Nabi juga sudah. Jadi mau ada ulama kok dimusuhi satu kelompok ini, tapi kelompok yang lain mahabbah dengan ulama yang kada itu biasa aja. Ya, di zaman Nabi sudah kayak itu. Ada nang ketujuh awan geus kumpul, biasa. Ada juga nang ada ketujuh, biasa aja. Awan pejabat bang, tambahnya pejabat malam tadi tuh calon kades. Hendak pemilihan kades di Karangtunggal daerah L2. Ustadz dipanggil, ada nggak jago sini yang calon kadesnya hadir? Ada, ponten niku pak. Insyaallah jadi niku. Niku sing hadir iku jadi, sing ora hadir mok. Iya. Yang namanya kita ada yang senang, ada yang gak senang, itu sudah wajar ya. Nah, berkumpul ujar Tariq, gampang kalau hendak bunuh Nabi itu. Asal buhan pian menuruti pendapatku. Mereka berkata, bagaimana wahai Tariq? Laki-laki tersebut berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali bersandar di dinding Ka'bah. Ada juga namanya di Babu Malik Abdul Aziz ya. Babu Malik Abdul Aziz itu dari depan kalau melangkah 1, 2, tembok yang ketiga itu tembok juga sering sandaran Nabi. Disebut namanya tiang Fatimah. Itu asli kayu bu, cuman dipolesnya aja. Jadi pernah kita gini kan di harum betul kayu sandaran Nabi. Lalu akhirnya Fatimah juga sering bersandar bila sini. Mungkin keuyuhan kah melihat Ka'bah aja bersandar, melihat Ka'bah mungkin sambil baca Quran, sesandarannya nih jadi harum. Ini gini jadi harum nih yang di minyak harum nih. Guru-guru habis-habis bersandar di sini. Ulun aja senang bersandar di sini daripada ceramah sih, sakit pinggang bersandar nyaman lah ya. Nah, itu ngaran sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nang tihang jin kalau bahari biar apa tihang jin itu ketika jin masuk Islam di situ ya. Nah kalau nang sandaran Nabi atau sandaran Fatimah itu tiang bakas Fatimah bersandar. Jarang sih jamaah yang paham ya, cuman orang-orang tertentu. Saya juga diberi ada Habib waktu itu Abdurrahman Al-Attas di Makkah beritahu ini sandaran Fatimah. Kita gini kan sedikit aja. Harum betul, luar biasa. Karena Fatimah harum, Rasulullah harum, ya. Tidak sedikit pun tidak ada bau. Kalau keringat kita, tahu. Sahabat 2 hari, bah ya sudah. Model kayak boti wadak masam gitu bang. ada orang tanya, Ustadz, saya mau tanya Ustadz gimana? Ini gimana solusinya Ustadz? Gimana? Ini teman di samping kami ini, pokoknya di mana gitu. Wah, sudah kadang-kadang minyak harum nomor 1 kalah Ustadz. Maka dia sering betul di samping sana, di samping sana kipas angin mengarah ke sini. La haula wala quwata illa billah. Yang ngaran keringat itu bawai berataan ya kalau kita aja batu atur diri hendak tulak ke masjid ganti kalau senang dipakai 6 kali. Itu jangankan manusia, hayam aja pingsan. Jadi dia tanya, ini bukan menceritakan aib orang, untuk kita semua ya. Jangan nampilan necis-necis pakaian tapi bang baunya la haula wala quwata illa billah. Sampai imamnya muntah kan. Ujar orang tadi bertakun, jadi kayak apa solusinya Ustaz? Tua pemuda ya sedang sekitar hampir 60
Pernah juga jamaah kawan nih nukarkan baju, nukarkan parfum, tetap aja bau. Gini mas, dia punya istri, punya. Biasanya kalau laki takut tanaman bini aja, di mana aja itu, ya mana bini. Nah, sampean punya istri, punya pak. Akrab nggak sama istri? Akrab. Nah, dekatin istrinya. Sebenarnya sudah menegur langsung ke depan. Paham kan ditukarkan parfum tuh. Nah ini untuk kita ya, jangan merasa kasihan orang kanan kiri. Makanya ujar Nabi, barang siapa yang berwangi-wangian betul-betul karena Allah, nanti dia datang di hari kiamat semua bau harum, amalnya aja bau harum. Gara-gara minyak harum tuh amalnya aja bau harum. Luar biasa. Nanya ada orang di hijau kanan kiri senang. Assalamualaikum warahmatullah. Kenzu ini nih. Kalau ndak Bulgari ini. Assalamualaikum warahmatullah. Hugo. Wih. Makan jane apa minyak harumnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Maka dong behinak. Apalagi mau kena 4 bulan kada betapas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nang kisah orang bahari wae ke WC nang kawan kala mandak sejadah orang bahari betalakong, tahu talakong lah. Nah, talakong. Jadi bulik dari WC rupanya kadap mati lampu. Tak salah wadah sejadah nih. Ampun seorang di sini sih entah kasih ini memasang talakong nenek le ilmu muntah sih deh. Rupanya ampun pan ini kan kada betapa 4 bulan. Itu kisah biar kadang ngantuk aja. Nah jadi ujar tarik gampang. Ini Nabi ranjak bersandar di dinding Ka'bah nih, dan salah seorang dari kita ada yang berani naik ke atas Ka'bah dan menjatuhkan batu besar kepadanya, niscaya ia akan langsung mati. Amun sahabat batu digugurkan ke kepala, nyatai mati. Menurut Tariq Al-As-Saidalani. Ya sudah, pokoknya kita atur gini kayak apa caranya. Dan salah seorang di antara mereka yang bernama Asy-Syihab berdiri dan berkata, jika kalian mengizinkan aku akan membunuhnya. Rupanya perencanaan ini namanya pembunuhan berencana kan. dan mereka pun memberi izin. Ayo silakan, ujar kakawanan Abu Jahal dari Syihab, silakan atur siasatmu bagaimana kau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun pergi menaiki Ka'bah dan membawa batu besar dan ia melemparkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama kayak dulu abah guru pernah, begitu abah guru buka lawang ditusuk tadiam. Tahu tadiam kada sampai ke awak sidin. Masya Allah, itu baru wali ya, karamat wali. Pernah juga kekawanan berkisah mengirim mulai daerah Hulu tuh daerah Kandangan, Barabe itu Hulu Pahuluan rasanya nyambat Pak. Hulu sungai. Mun kita kan pedalaman lah, sana hulu sungai. Makanya ada hulu sungai utara, hulu sungai selatan tuh di hulu. Dikirim buahnya tabulik. Subhanallah. Itu gini banyak yang kada percaya lagi dengan urus kumpul lah. Itu baru wali ya. Ini Rasulullah. Nah, naik Syihab ke atas Ka'bah. Dan ia pun melemparkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba keluar batu dari dinding Ka'bah dan menyambut batu yang dilemparkan tersebut di udara sampai Rasulullah SAW berpindah dari tempatnya. Pas ini batu turun, set, ada batu pulang menghalangi di atas kepala Nabi. Tertahan batu tadi, pahamlah, tak andak di atas batu yang lain yang ganal. Tadiam kita, tadiam. Itu mukjizat ngarannya lah. Namun kita jangankan batu, burung dara behira takut di kepala.
Kita sering di Mekah itu melihat ibu-ibu orang ibu berjilbab itu nah. Tak. Ya di burung banyak kelayaran burung di Ka'bah itu. Ya, burung aja kada kau menghindari apa lagi ini batu tapi mukjizat Nabi ya luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Setelah Rasulullah pindah, batu tadi jatuh ke tanah dan batu tersebut kembali masuk ke bagian dinding Ka'bah. Nang batu nang besulur, jangan besulur set, betul kayak diatur. Tet, Nabi di sini nih. Nabi mungkin berwirid ke apa kas tuntung Nabi kan tahu keluar baru turun batu tadi. Tergelincir batunya naik lagi batu tadi ke Ka'bah. Nah, makanya kita di Ka'bah itu sunat apa namanya nih berdiri kayak ini nah kalau laki-laki ujak kami bahasa banyak berdapaan mencium Ka'bah. Kalau bibinin cukup begini aja mencium Ka'bah. Ya jadi ada waktu nang aku bawa jemaah haji itu, wah di hadapan Hijri Ismail merapat jago kai merapat menangis kai masa hebat jago kai ini khusyuk berdoa pokoknya banyak mata luar biasa kai ini yang luar biasa berdoa. Pas sudah keluar apa aja kok kayak dua pian jadi sampai datangis itu batisku di Arab deh. Maka beras tong di sini tahu beras tong Pak koko hirang lah di jejak Arab ada kawalai aku sudah jadi tangis tak pancar banyak banget tak pancar bahasa itu kukira tadi khusyuk berdoa lucu kalau sudah di Hijri Ismail tuh lucu banget. Aduh, ayo sujud. Kaina hulu jenang saya cong rumahnya banjir aja kan kurang banjir mana-mana tak tahu kumur mana-mana itu. Kan lokasinya sempit. Jadi kadang-kadang ku kandang rajin bini ulun kakak kawanannya sembahyang kandang. Insyaallah tanggal 6 nanti berangkat doakan mudahan lancar perjalanannya 6 September nih sudah. Hari Sabtu ini kami manasik. Ada saya bawa 2 bis. Saya bukan punya travel cuman membantu atau apa namanya bahasanya itu membimbingkan aja ya. Jadi kita ini termasuk ustadz panggilan juga ya. Pria panggilan iya, ustadz panggilan iya, cuma dipanggil untuk kebaikan aja bang ya. Lain nang tai gigulo lain. Namun yang kayak itu bah lain pulang. Ini nang panggilan aja minta bantu kita bantu. Yang penting kan tegaga wesen jok kamen reai gratisan. Di 13 hari nanti insyaallah ya mudahan kita ada halangan mudahan acil corona aman tapi ngapa-ngapa corona pulang macam-macam mau benar juga jadi saya corona akun. Nah sehingga batu tadi kembali masuk ke bagian Ka'bah dan kembali seperti semula dan Syihab menyaksikan kejadian tersebut dan heran pokoknya. Kemudian ia turun dari atas Ka'bah dan datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Syihab akhirnya mengucapkan ya Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Jadi ujar Syihab sudah aku mau ucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan pian. Akhirnya Syihab masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Demikian juga Tariq masuk Islam. Demikian juga kawan-kawan Syihab juga masuk Islam. Julaknya nang kada masuk Islam. Siapa tadi julaknya? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini sepangarasan nih kan bila di rumah tuh ngatilah pada hijab. Bilanya kai itu pangarasan pian nikah kita masuk keturunan Abu Jahal juga. Insya Allah tambah pangarasan kai disuruh ke majelis ngalih kai ini. Adalah nang kayak itu bu. Bisi kai jangan kai disimpan di rumah kira jadi tapai kai bawai ke majelis nyaman tulak baimbai laki bini ya kalau nah, boncengan ada dulu kai ninggalan sudah berdua-dua salut saya pak kayaknya itu umur 70-an nenek 65-an kada bawa mobil kah kai aku Jasidin kami imbah pensiunan semalam tuh nah sampai weh ini nih kada sebuah mobil lagi kenapa kita kalau bawa mobil tuh kada kau nyendok kayak anu amun sepeda motor nah Jasidin kuragap kai mantap
Oh, tapi saya ditinggalkan tugas kemana-mana. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jadi sesudah melihat mukjizat tersebut, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman merupakan salah satu iman dengan martabat yang utama. Amun nang kaya tarik, ya, itu maksud kisah nih. Nang kaya siapa tadi? Syihab, wajar inya beriman, inya langsung melihat Nabi, langsung menyaksikan mukjizat Rasulullah, wajar inya beriman. Nah, bukan kita soalnya melihat Nabi, bermimpi aja belum. Mudah-mudahan lakas bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan. Itu bagus dibaca, insyaallah pasti bermimpi. Dari Abu Hasan Asyazili amalannya itu, ya, baca hendak guring. Allahumma ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hakikat, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arini wajha, nampakakan, lihatakan lawan aku wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan, ya, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan mimpi. Masya Allah. Orang-orang bahari ada yang begitu membaca bermimpi awan Rasulullah, rupanya apa kami bangun, apa kami guring pulang, baca pulang, bermimpi pulang. Subhanallah. Tapi hati bersih, hatinya bersih, kada ada penyakit-penyakit yang macam-macam. Ini kayak apa hendak bermimpi Nabi, zikir atau baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, nang di muka ini baunya nauzubillahi min dzalik, bau benar awak sidin sallallahu alaihi Muhammad, tapi bang tadi nang kanan kirinya, nah itu sudah rusak hati. Coba luar biasa banyak amalannya itu, ya, bukan itu aja, saya tidak mengijazahkan, nanti aja, ya. Itu saking dia ada 3 amalannya hendak guring deh, 1, 2 itu yang ketiga itu, jadi baca. Nah, jadi ada kisah seorang, ya, wali sih, bermimpi, begitu bermimpi bangun ke belakang, berwudu lagi, guring lagi, bermimpi lagi. Jadi semalaman bisa 2-3 kali bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Dulu almarhum bapak saya pernah juga itu menyerupai anak-anak, tapi Nur Muhammadnya nggak bisa didustai aja banyak ada. Jadi begitu melihat itu, tanyakan, ya sudah itu Rasulullah. Ya, jadi tanda orang husnul khotimah salah satunya adalah bermimpi berjumpa Rasulullah. Kalau yang tingkatannya lebih lagi, yaqzah, bapandiran. Kami kemarin waktu 2 tahun sebelum ini, sebelum corona, kita keliling 5 negara, terus terakhir di Yaman ada Habib Hamzah Segap. Jadi Habib Segap yang bangin ini guru muda betul, kalau nggak salah 37 38 aja umurnya, sering berjumpa Rasulullah, ya, Sidin Habib, ya. Tapi walaupun demikian paling nggak kita bisa mutabah ngikuti apa amalan Sidin, bagaimana akhlak beliau. Subhanallah, akhlaknya luar biasa. Jadi sore itu kami di majelis, jadi di situ Siwon Habib Ali, makam Habib Ali sebelum Maut, ada sekitar 1 kilo dari rumah beliau punya majelis. Sore itu ba'da asar majelis. Jadi kalau di Hadramaut itu banyak ba'da asar, ba'da asar majelis di rumah-rumah Habib-Habib, di rumah-rumah ulama-ulama itu ba'da asar sampai menjelang maghrib. Luar biasa akhlak Sidin. Orang hanya sekali bertemuan ulun di bandara, Sidin nyambut di bandara Siwon. Nang kayaknya bertemuan 10 tahun udah. Wah, subhanallah. Nah, itu akhlak itu nang luar biasa yang kita contoh. Amal mungkin kita kadang mencontoh juga, akhlak barang kita contoh. Sidin kayak apa menerima tamu, kayak apa melayani tamu. Masya Allah. Ini kadang-kadang ada tamu nih ganjang makannya. Aku bila Sidin ini kesini repot jujur. Nah, ya. Bila ada tamu, alhamdulillah
lillah. Karena nang pacangan dimakan tamu itu tabungan nang pasti, amal nang pasti, harta nang pasti kada ditakuni, kada ditimbang-timbang, nggak dihisap apa nang dimakan orang, apa nang kita beri kepada orang, itu pasti nggak dihisap. Harta nang tertinggal tanah 6 kapleng dibayar, di Gunung Lingga 7 kapleng itu pasangan ditakuni orang, sertifikatnya kan hati-hati. Tapi tanah yang kita beriakan sedekah, apalagi untuk wakaf masjid apa, itu luar biasa, itu nggak ditanya-tanya, itu nggak ditakon, langsung diterima Gusti Allah ya. Nah, jadi hikmah ini di zaman sekarang ini, orang yang beriman kepada Rasul, maksudnya mengikuti ajaran Nabi, the best, sudah hebat, sudah. Kenapa? Tidak pernah ketemu, tapi iman semakin kuat. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah berikan taufik kepada kita, karena mereka menaguhkan iman dan Islam dengan cara gaib tanpa menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahasa kita ini kada suah melihat Nabi tulak qaraudah gin. Beberapa orang aja yang pernah ke sana, maksudnya nang kawa tulak haji, tulak kada semuaan kan nang kawa tulak haji. Tapi masya Allah iman kita luar biasa. Nah, istiqamahlah kita dalam menuntut ilmu, karena bila orang menuntut ilmu itu sudah orang nang imannya kuat, Pak. Kenapa? Kita duduk nang kain, nah sampai sudah kayak ini para melaksanakan isyraq, sama kita bahaji, sama kita berumrah, alhamdulillah nang bapandir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk sejenak kada lawas, duduk paling lawas mungkin kurang lebih 1 jaman, kurang malah dalam menuntut ilmu. Lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Kada sanggup kita 1000 rakaat, apalagi musim asam urat, musim kolesterol, ada harapan. Ada harapan paling sekali-sekali aja. Tapi kita duduk di sini, masya Allah. Kan itu yang bicara iman. Amun orang kada beriman, percayalah. Kada percaya. Tapi kalau kita percaya, kita gawi, kita amalkan, kita gawi, kita amalkan, ikhlas, udah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita beratahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya husnul khatimah. Ala hadin ya wa ala niyatin salih ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي بقنا في الدين علمنا رشدا، ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.